Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang bisa juga menyaksikan renungan pada saat ini. Kita akan terus belajar kebenaran firman Allah hari-hari ini, karena kita percaya kita hanya bisa dan mampu melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita perlu makanan rohani, yaitu firman Allah. Mari bersama-sama kita akan terus belajar firman Allah. Kita kembali akan belajar dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat 18 sampai 21. Saya sudah membagikan kepada saudara mengapa Paulus menasihati jemaat, mengapa firman Allah datang kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya mereka dipenuhi atau dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena yang pertama, saya jelaskan kepada saudara bahwa Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mereka tetap bersuka cita. Yang kedua, Roh Kudus memampukan mereka untuk mereka tetap mengucap syukur. Dan hari ini kita akan bahas pada bagian yang berikutnya. Kita akan baca kembali Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Firman Allah berkata begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita membaca di ayat 21, kenapa? Apa yang menjadi alasan setiap saya dan saudara harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya, saya sudah bilang kepada saudara, selain memampukan kita untuk mengucap syukur, memampukan kita untuk tetap bersuka cita, dalam bagian ini di ayat 21 memampukan saya dan saudara untuk apa? Rendahkanlah diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Apa maksudnya? Gitu ya. Memampukan saya dan saudara untuk tunduk, gitu ya. Kalau saya baca dalam terjemahan lain, Efesus pasal 5 ini, saya akan baca ayatnya yang ke-21 ya. Dalam terjemahan lain bilang begini ya. Ayat 21 dalam bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Untuk menghormati Kristus, ya, hendaklah kalian tunduk satu sama lain. Ya. Dalam versi mudah dibaca bilang begini. Hendaklah kamu saling melayani dan menghormati. Lakukanlah itu sebab kamu menghormati Kristus. Ya. Ternyata di dalam kata tunduk ini, kata rendahkan diri ini memiliki makna kita punya kesanggupan untuk saling melayani dan menghormati, gitu ya. Mengapa Paulus menekankan kepada jemaat Tuhan supaya mereka dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus? Mengapa, saudara? Gitu ya. Mengapa Paulus menekankan hal itu? Supaya mereka belajar tunduk sama otoritas. Ya. Sebenarnya bahasa tunduk ini adalah bahasa militer ya, yang berkaitan dengan ketaatan berdasarkan rantai komando, gitu ya. Tunduk sama otoritas yang Tuhan kasih dalam hidup. Tapi ketika ada kata tunduk ini juga memiliki arti kita punya kesanggupan untuk saling melayani, ya, saling melayani dan saling menghormati. Wow, kalau kita belajar ini, ya, sebab itu penting banget, saudara. Saya harus bilang kepada saudara, sangat-sangat penting untuk setiap saya dan saudara dipenuhi, dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus, gitu ya. Dasar kita tunduk, ya. Dasar kita tunduk. Kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca dalam Efesus pasal 5 ayat 21 ini apa? Dasar kita menundukkan diri karena apa? Kita hormat kepada Tuhan.
Kita menghormati Tuhan. Ya, kalau saya akan baca beberapa ayat kepada saudara. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 bilang begini. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa Alkitab tidak mengajar kita lawanlah iblis dulu, baru tunduk kepada Allah? Ya. Ternyata begini, sikap hati kita yang menghormati Tuhan, yang tunduk sama Tuhan, ya, menentukan ya, cara kita atau menentukan bagaimana kita mengalahkan iblis. Nanti di renungan berikutnya saya akan berbicara tentang hal itu. Tetapi hari ini kita belajar, ternyata sangat penting untuk kita belajar tunduk dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan dasar kita tunduk adalah karena kita hormat kepada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat gitu ya, di ayat bawahnya dalam Efesus pasalnya yang ke-5 tadi, ya. Ayat yang ke-5 tadi, kita bacakan tadi ayat 21, bilang begini. Dan rendahkanlah dirimu kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Atau saling menghormati dan saling mengasihilah kamu, gitu ya. Buktinya dibuktikan dengan apa? Ya. Kita baca ayat 21. Dimulai di mana kita belajar hal itu? Kita bukan belajar hal itu, tapi bagaimana kita mengaplikasikan itu. Kita menerapkan hal tersebut. Dimulai dari mana? Ya. Dimulai di dalam keluarga. Ya. Saya baca sudah, ayat 22 berkata begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu apa? Seperti kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang begini, ya, istri-istri itu punya kesanggupan tunduk kepada suami hanya ketika apa? Saya harus bilang ini, ketika dia dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu ayat 24. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah dia bilang. Apa? Jugalah istri kepada suami dalam apa? Dalam segala sesuatu. Gitu ya. Mungkin ada istri-istri bilang, wah gimana saya mau tunduk kalau saudara penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk belajar tunduk. Begitu ya. Ya, tapi saya akan jelaskan lagi. Yang berikutnya dia berkata begini ayat 25. Hai suami, apa? Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi apa? Dirinya sendiri. Gitu ya. Kemampuan istri untuk tunduk itu dikerjakan juga oleh Roh Kudus. Kemampuan suami mengasihi istri itu juga dikerjakan oleh Roh Kudus yang menguasai hidup saya, yang menguasai hidup saudara, gitu ya. Kalau kita belajar lagi di pasal yang ke-6, ya, ayat 1 bilang begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, tunduklah, gitu ya. Orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ya. Seorang istri bisa tunduk sama suami. Itu hanya bisa dikerjakan ketika istri itu dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Seorang suami punya kesanggupan untuk mengasihi istrinya. Itu juga karena apa? Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi suami tersebut. Anak-anak, ya, anak-anak bisa punya kesanggupan untuk mereka mentaati dan menghormati orang tua
hanya bisa mereka kerjakan juga ketika apa? Roh Kudus menguasai hidup mereka. Hari-hari ini, coba selidiki hidup saya dan saudara. Apakah kita ini belajar untuk merendahkan diri kita satu sama lain? Bahkan di dalam kita berjemaat pun, kita punya gembala yang sudah Tuhan kasih otoritas atas hidup saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan. Apakah kita belajar untuk saling menundukkan diri, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain? Dan saya mau bilang, kesanggupan itu, saya mau bilang sekali lagi, kesanggupan itu hanya bisa kita mampu lakukan, saudara, ketika hidup saya, hidup saudara dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Wow. Kalau kita melihat hal ini, betapa kita lebih rindu lagi, saudara, untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Seharusnya setiap hari kita mengizinkan terus Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang mengarahkan kita, Roh Kudus yang menguasai hidup saya dan saudara, Roh Kudus yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Kalau hari-hari ini kamu menjadi istri yang kurang tunduk sama suami, mungkin karena kita tidak mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita. Kalau saudara menjadi suami yang tidak mengasihi istri, bisa saja saudara bukan suami yang lagi dikuasai oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kamu anak-anak saat ini tidak menghormati orang tua, tidak mentaati orang tuamu, bisa saja hidupmu tidak dipenuhi atau dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita ingin menikmati berkat janji Tuhan dalam hidup kita, mari belajar izinkan, bahkan berikan hidup kita untuk dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu di renungan-renungan berikutnya. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang
lagi menjadi doa kita. Kita katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu, ku haus padamu.